Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru ya, dengan Pak Teguh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester kemarin ya, di semester 2. Nah, mohon maaf nih, Pak Guru kemarin belum sempat membahas nih, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahasnya ya, anak-anak. Mungkin nanti ada beberapa soal yang kurang tepat ataupun ada jawaban yang kurang betul ya, nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Jadi kita terbuka ya anak-anak, kalau Pak Guru ada kesalahan nanti silakan anak-anak bisa mengingatkan kepada Pak Guru nggih, sehingga nanti akan dilakukan pembetulan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, ini adalah soal kemarin ya, via Google Form. Anak-anak sudah mengerjakan dengan bagus ya. Meskipun ada beberapa anak yang mengerjakan di buku tulis juga ya, tidak apa-apa. Akan tetapi kemarin ada juga yang mengerjakan di buku tulis tapi di Google Form-nya belum mengerjakan, sehingga harus mengerjakan kembali. Baiklah, ini ada diperhatikan ya anak-anak, ini ada judul, kemudian identitas, kemudian ada soalnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini adalah soal nomor 1. Perhatikan ayat berikut. Terjemahan berikut ini yang sesuai dengan ayat di bawah adalah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, untuk jawabannya adalah, yang tepat adalah poin C ya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah ya. Di sini ada terusannya ya anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, untuk kuncinya adalah di kata al-fil. Nah, al-fil adalah gajah. Jadi anak-anak dicari yang ujungnya bergajah. Oke ya, paham nomor 1. Kemudian nomor 2. Perhatikan terjemah Quran surah Al-Fil berikut. Ini adalah terjemahannya. Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, kira-kira yang mana yang sesuai? Nah, burung ya. Kita lihat jawabannya anak-anak. Nah, pilihan yang benar adalah opsi yang C ya, opsi ketiga. Wa arsala alaihim toiron ababil. Nah, ini sama, kuncinya ada di kata terakhir. Lihat. Nah, burung yang berbondong-bondong ya, burung ababil ya. Jadi kuncinya di kata yang terakhir, ababil, burung ababil ya, yang berbondong-bondong. Baiklah, kita lanjut ke poin nomor 3. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah. Nah, dari Yaman. Mereka datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh siapa? Nah, yang tepat adalah Raja Abraha ya. Nah, ini soal yang cukup mudah. Kemudian soal berikutnya, perhatikan tabel berikut urutan ayat. Nah, yang benar. Nah, dalam surah Al-Fil diawali dengan Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, nomor 1 dulu. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian nomor 5. Betul. Jadi pilihan ini ya jawabannya. Karena yang lain tidak tepat ya.
Jadi yang pertama alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau sudah menemukan seperti ini langsung dijawab saja, kemudian lompat ke nomor berikutnya karena opsi yang lainnya sudah salah. Kemudian berikutnya, nah ini ada narasi ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah Allah menyambut mereka dengan mengirim burung. Nah, ini adalah peristiwa penyerangan Ka'bah ya oleh, oh maaf inilah ada yang salah ya, ini anak-anak, gajahnya itu bernama Mahmud ya. Nah, ini referensinya kemarin mungkin di buku tidak ada. Nah, pemimpin pasukan tersebut memerintahkan untuk menuju Mekah. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka membawa senjata lengkap. Nah, kalau seperti ini, yang ditanyakan adalah burung yang menghadang pasukan bergajah adalah burung ababil. Jadi di poin D ya anak-anak. Ini sangat mudah sekali. Jadi langsung saja dibaca di ujung pertanyaannya, kemudian dilihat jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Andin seorang siswa kelas 4. Ia dituntut sebagai ketua kelas. Ia menjadi juara kelas. Karena ia anak soleh, maka ketika mendapat pujian. Nah, ketika mendapat pujian harus apa anak-anak? Jadi harus merasa sombong, merasa bangga, atau apa ya? Tentunya mengucapkan alhamdulillah. Ini soal yang mudah. Kemudian berikutnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Lafal yang di garis bawah ini terdapat hukum bacaan tayran ababil, ada fathah tanwin ya bertemu dengan hamzah atau alif ya, biasanya anak-anak menyebutnya. Ini adalah hamzah ya anak-anak. Nah, ini adalah hukum bacaan apa anak-anak kira-kira? Nah, ini adalah bacaan idhar ya. Kita lihat. Nah, idhar. Oke, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang malaikat ya. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya atau nur. Nah, ya. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah ditanyakan makhluk yang paling taat. Nah, makhluk yang paling taat adalah malaikat. Gitu ya. Langsung saja agak cepat ya anak-anak. Nah, langsung di ujungnya ya. Sifat yang harus dikendalikan terutama adalah hawa, nafas, nufus, nafsu, nifsu. Nah, ini adalah nafsu. Cukup mudah toh? Nah, kita langsung ke ujung aja. Kalau pertanyaan narasi seperti ini, biar tahu apa yang ditanyakan. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik kita adalah malaikat. Nah, malaikat ini ya. Raqib, betul. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Tanda dibangkitkan semuanya makhluk yang sudah mati adalah tiupan sangkakala. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat apa? Israfil ya, pakai F ya kalau Israel mencabut nyawa ya. Kemudian berikutnya, perhatikan tabel di bawah ini yang termasuk ciri-ciri malaikat. Nah, satu, tidak berjenis kelamin, betul. Tidak pernah berpergian. Kemudian nomor 3, tidak memiliki keluarga, betul. Kemudian tidak makan dan tidak minum, betul. Malaikat nggak makan, nggak minum ya. Oke. Jadi jawabannya 1, 3, 4. Coba kita lihat. Nah, tepat. Kemudian berikutnya, pasangan malaikat dan tugasnya yang benar. Mikael membagi rezeki, betul. Mungkar, amal buruk, betul. Raqib, menanya dalam kubur. Bukan ini. Ini adalah mungkar nangkir ya. Kemudian Malik itu menjaga pintu neraka. Nah, yang maaf tadi mungkar tadi ya, mungkar nangkir tadi menanya dalam kubur ya, kemudian Raqib mencatat amal baik, kemudian ini adalah menjaga pintu neraka. Jadi yang tepat adalah Mikail nomor 1.
Oke. Berikutnya, nama lain malaikat adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan malaikat tersebut adalah, nah jadi Ruhul Kudus, Ruhul Amin ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril ya, malaikat yang menyampaikan wahyu. Kemudian langsung ke ujungnya ya. Berikut ini orang yang harus ditaati dan dihormati di sekolah. Nah, kuncinya adalah di sekolah. Nah, kalau di sekolah tentunya adalah Bapak Ibu guru. Oke, mudah ya. Kemudian berikutnya, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kedua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga kepada kitab, keempat kepada Rasul, dan seterusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri perilaku orang yang pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ya. Tekun dan ulet dalam menyelesaikan pekerjaan, betul. Kalau bekerja siang malam tanpa mengenal waktu ini salah. Gigih dalam berusaha meskipun sering gagal, betul. Menggunakan waktu untuk main game, tidak. Berarti 1 dan 3. Oke, jawabannya B. Nah, ini ada narasi lumayan panjang ya anak-anak. Kita ke ujungnya. Sikap yang tepat dilakukan oleh Friendly untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, nah, ini adalah Friendly ini adalah orang yang tekun ya, tepat waktu. Nah, dia itu mengalami kesulitan belajar matematika ya, jadi meskipun dia sudah rajin, tekun, tapi dia sulit belajar matematika. Nah, maka sikapnya gimana? Kemudian aktif bertanya kepada guru teman, mengerjakan sendiri semampunya, minta doa kepada orang pintar, meminta diberikan buku latihan soal. Yang tepat adalah yang A ya. Jadi aktif bertanya kepada guru biar lebih paham, atau teman ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada narasi lagi ya. Pak Guru langsung ke ujungnya, tapi nanti anak-anak dibaca semua biar paham. Sikap yang harus dilakukan Rizky sebaiknya berusaha. Nah, ini ada lomba ya. Nah, dia itu tidak menang dalam lomba. Nah, sikapnya gimana? Melupakan kenangan baik, fokus pada kegiatan lain, menghibur dengan rekreasi atau meningkatkan kemampuannya. Nah, yang tepat ini dia, yang gagal ya, berarti dia harus coba lagi, harus ditingkatkan skill atau kemampuannya biar bisa lebih meningkat lagi di perlombaan berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah perilaku yang mencerminkan hikmah dari kebiasaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah apa? Berbagi makanan, tidak membuang sampah, bermusyawarah, mengambil keputusan. Laki-laki. Nah, kita lihat jawabannya adalah A, mematuhi perintah pimpinan. Nah, kalau sholat berjamaah itu ada seorang imam yang harus kita taati ya. Ketika imam takbir harus takbir, ruku harus ruku. Nah, sujud harus sujud. Nah, itu adalah perilaku yang harus kita ambil dari sholat berjamaah adalah mematuhi perintah pimpinan atau atasan. Kemudian berikutnya, keutamaan sholatnya. Keutamaan sholatnya apa? Akan mewarisi surga Firdaus, betul. Amal paling disukai, betul. Bau mulut lebih harum dari aroma kasturi, ini puasa ya, berarti salah. Menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan, betul. Diwajibkan atas muslimah secara langsung, betul. Berarti yang salah adalah yang poin 3. Kita cari yang tidak ada poin 3. Berarti jawabannya yang C. Oke, paham ya. Kemudian berikutnya rukun sholat. Nah, yang ditanyakan adalah rukun sholat yang tepat. Nah, rukun sholat yang tepat adalah menyadarkan tangan, berdiri bagi mampu, membaca pendek, membaca doa iftitah. Nah, untuk sholat pendek itu sunnah, doa iftitah sunnah, al-fatihah wajib. Jadi ini adalah sunnah, bukan termasuk yang rukun yang harus dilaksanakan. Nah, begitu juga menyedekapkan tangan ya, mungkin ada beberapa pendapat yang tidak sedekap, tapi mungkin kalau anak-anak bingung ya, ini bisa diganti saja dengan melakukan atau
memakai wangi-wangian, biar nggak bingung ya. Oke. Parfum. Nah, tidak masalah, biar beda ya, biar nggak bingung. Nah, yang tepat adalah ini ya, yang berdiri bagi yang mampu. Ya, memang sholat itu harus berdiri ya. Bagi yang mampu, yang sehat harus berdiri, tidak boleh duduk ya. Oke, kecuali kalau anak sakit bisa duduk, bisa berbaring, dan juga bisa menggunakan isyarat bagi yang tidak mampu. Tapi kalau mampu harus berdiri. Atau ini kalau biar lebih apa ya, bagi anak-anak SD ya, diganti membaca Al-Fatihah aja. Nah, ini termasuk wajib. Nah, seperti ini. Oke, biar tidak bingung ya. Karena ini soal yang buat dari teman-teman guru, jadi tidak satu orang, jadi mungkin ada beberapa yang kurang pas, tidak apa-apa ya anak-anak. Semoga bisa dipengerti. Kemudian berikut ini, perhatikan bacaan berikut ini. Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzukani wahdini wa'afini wa'fani. Bacaan Pak, ya, duduk di antara dua sujud yang betul. Kemudian berikutnya adalah berbagai mencermati pemahaman ibadah sholat. Nah, apa ini kira-kira? Melatih kemandirian, mendengarkan ceramah, membaca buku pelajaran. Nah, jadi untuk pencerminan ibadah sholat itu yang lebih tepat sebenarnya ya, itu bisa yang pertama ini, bisa yang kedua ini ya. Jadi ini mungkin soalnya kurang tepat ya. Nah, jadi sholat itu bisa melatih kemandirian ya, ataupun juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba kita ganti saja di jawaban ini yang lebih tepat ya. Melatih tanggung jawab juga bisa. Dan kejujuran. Oke, kemudian yang di sini dibuat apa ini? Nah, ini dibuat yang lain ya. Melatih sikap dermawan. Nah, ini mungkin seperti ini. Nah, jadi yang tepat adalah melatih tanggung jawab dan kejujuran ya, yang merupakan pencerminan dari ibadah sholat. Karena sholat itu sebenarnya juga apa ya, mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Salah satunya adalah mungkin berbohong dan lain sebagainya. Nah, maka dengan sholat akan dapat melatih tanggung jawab ya kita sebagai seorang muslim, karena sholat itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Tapi tidak apa-apa ya anak-anak, mungkin ada sedikit opsi-opsi yang membingungkan, tidak masalah. Semoga anak-anak juga semakin berpikir kritis ya, untuk mengoreksi jika ada kesalahan-kesalahan. Berikutnya, perhatikan bacaan salat di bawah ini. Arti bacaan di bawah adalah Maha Suci Tuhanku yang Maha, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Azim itu Maha Agung. Oke, kalau besar itu Kabir. Kalau ini mulia, karim, tinggi, a'la. Jadi yang tepat agung ya. Nah, ini adalah gerakan apa anak-anak sujud. Ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian berikutnya,
Nah, ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terdapat dalam doa iftitah ya anak-anak di akhir iftitah ya. Kemudian berikutnya terjemahan tersebut merupakan arti dari bacaan apa ini? Ya Allah, ambillah aku, belas kasihilah aku, cukuplah segala kekuranganku. Nah, ini belum diajarkan ya anak-anak, tapi tidak apa-apa untuk menambah ilmu ya. Jadi ini adalah doa yang belum diajarkan. Nah, anak-anak bisa sambil belajar ya. Ya Allah, ambillah aku, belas kasihilah aku, cukuplah segala kekuranganku. Ampunilah aku ya, berarti Robbi fili ya, sama semua. Kemudian belas kasihanilah aku. Nah, cukuplah segala kekuranganku. Nah, jadi yang ini ya, warhamni wajburni. Kalau ini tadi ini tentang syukur nikmat, ini ditambahkan ilmu pengetahuan. Ini yang tentang orang tua. Jadi yang lebih tepat adalah pilihan yang keempat. Rabbi fili warhamni wajburni. Oke, kemudian berikutnya orang yang sholat khusyuk akan diberikan balasan Allah dengan dimasukkan dalam surga Firdaus ya. Oke, betul. Ini mungkin juga hal yang baru ya, tapi tidak apa-apa untuk menambah ilmu. Kemudian berikutnya, orang yang rajin menghadap Allah, insya Allah akan terhindar dari perbuatan. Nah, ini maksudnya rajin sholat ya. Nah, perbuatan keji dan mungkar. Sami'allahu liman hamidah diucapkan ketika bangkit dari rukuk. Nah, dinamakan i'tidal, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Berikutnya, ibadah sholat diawali dengan titik dan diakhiri dengan apa? Diawali dengan takbiratul ihram atau takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, good. Nah, ini bacaan ketika rukuk mana? Nah, ini yang kedua ya. Oke, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, betul. Kemudian tentang wali songo ya. Nah, ini juga agak apa ya anak ya, mungkin agak membingungkan atau kurang pas juga. Wali adalah orang yang beriman bertakwa, sampai melakukan hal yang wajib. Para wali selanjutnya melakukan hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang apa makruh. Nah, ini mungkin apa ya anak-anak ya, ada istilah-istilah yang tidak familiar ya di telinga anak-anak, jadi belum Pak Guru ajarkan, tapi tidak apa-apa. Biasanya kan Pak Guru cuman ada wajib, haram, kemudian makruh. Nah itu, nah ini ada istilah ibahah, mubah, nafilah. Nah ini anak-anak belum tahu, tapi tidak apa-apa untuk menambah ilmu. Kemudian berikutnya tentang Sunan Kudus ya. Nah, nama asli Sunan Kudus siapa anak-anak? Kita lihat ya. Nah, Jafar Shodiq ya, nama asli Sunan Kudus. Kemudian berikutnya yang mencerminkan mau ngombe adalah ngombe itu minum ya anak-anak. Jadi minum minuman keras. Nah, maksud mau ngombe itu bukan mau ngombe air ya, tapi tidak mau minum minuman keras ya, yang beralkohol. Nah itu karena haram, dapat memabukkan. Oke, kalau Muhammadun tadi apa istilahnya tidak mau pacaran ya anak-anak, kemudian maling, nggak mau mencuri, mau main itu judi. Nah, madat ini dengan istilahnya ya sepertilah barang-barang haram. Kemudian berikutnya, nah ini Sunan Derajat. Nah, karya Sunan Derajat apa anak-anak tembangnya? Yaitu tembang Pangkur. Nah ini ya, betul ya. Kemudian berikutnya tentang Wali Songo ya, untuk membantu
dengan memberikan harta-harta orang kaya untuk dibagikan dengan orang miskin adalah sunan kali jaga. Nah, betul ya. Kemudian berikutnya, perhatikan tabel. Nah, tabel wali songo dan tempat dakwahnya yang tepat. Nah, ini bisa dilihat ya anak-anak. Yang tepat adalah C ya. Jadi Syarif Hidayatullah ini adalah di wilayah Cirebon. Dilihat ya, mungkin wali songo tidak terlalu Pak Guru jelaskan ya, mungkin hanya lewat video ya anak-anak kemarin, tidak apa-apa. Kemudian berikutnya tentang Sunan Giri Prapen. Nah, ini menyebarkan Islam di wilayah Lombok ya. Poin D. Kemudian berikutnya salah satu karya sastra hasil gubahan beliau adalah, nah ini beliau ini Sunan Bonang ya maksudnya. Nah, hasil karyanya adalah Suluk Wijil. Nah, ini adalah biografinya. Nama aslinya Raden Umar Said, berdakwah, gamelan wayang. Salah satu karyanya adalah Tembang Sinam. Siapakah dia? Yaitu Sunan Muria ya, Gunung Muria. Kemudian berikutnya, nah ini tentang Maulana Mal Ibrahim, lahir di mana? Nah, yaitu di Samarkand ya. Ini di luar negeri ya anak, bukan di Indonesia ya. Jadi di Samarkand. Berikutnya, nah ini cerminan dari kisah Wali Songo adalah, nah ini diberikan sedikit ya. Wali Songo adalah para ulama yang dapat memahami agama Islam secara mendalam dan mengamalkannya. Nah ini adalah cerminan kisah yang lebih pas, yaitu adalah apa? Rajin menabung sebagai seorang kaya, semangat mempelajari ilmu agama Islam, menjadi orang yang terkenal atau yang membantu teman saat mengerjakan ulangan. Nah, yang dapat adalah ini ya, yang ada ilmu agama Islamnya. Nah, itu saja anak-anak ya pembahasan soalnya ya untuk kelas 4. Semoga anak-anak menjadikan paham, dan juga untuk nilainya kemarin memang tidak nilai murni ya anak-anak, jadi sudah dikatrol atau dinaikkan Pak Guru agar nilai anak-anak bisa mencapai KKM ya, baik yang nilainya aslinya memang rendah ataupun nilainya sudah tinggi, tetap Pak Guru katrol ya, meskipun yang nilai tinggi itu hanya sedikit ngatrolnya, sedangkan yang nilainya di bawah KKM itu agak tinggi ngatrolnya, tapi tidak apa-apa, insya Allah sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi yang tinggi tidak terlalu tinggi banget, dan yang rendah juga bisa KKM seperti itu. Itu saja ya anak-anak untuk review ataupun pembetulan di ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah ini ada nilainya ya. Nah nilainya itu seperti ini ya. Jadi ada yang 60, 72, 80, 92, 94. Nah, tertinggi ada 96, ini kelas A ya. Kemudian di kelas B ada 66, 90. Nah, tertinggi juga ada 98 ya. Ya, tertinggi ada 98. 96 juga banyak. Nah, ini ya anak-anak. Jadi nilainya ini cukup bagus dan juga cukup variatif ya. Jadi nilainya tidak 100 semua atau tidak 90 semua. Berarti anak-anak insya Allah mengerjakan secara mandiri. Oh ini juga ada nilai 46, tapi tidak apa-apa, nanti tetap terus belajar ya. Dan yang nilai tinggi juga harus tetap ditingkatkan. Itu saja anak-anak, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.